wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevila Nesra dari tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat, di sini ada otak. Otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan dan fungsi tubuh, dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Pada sistem saraf tepi, ada saraf kranial. 1. Saraf kranial sensorik berfungsi untuk membantu kita untuk mencium bau, melihat, dan mendengar. 2. Kranial motorik berfungsi untuk membantu kita mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Dan ada saraf spinal berfungsi sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Lalu di sini ada sistem saraf tepi 12 kranial. Pertama-tama di sini ada olfaktori yang berfungsi dalam pencium. Yang kedua ada troklear yang berfungsi dalam pergerakan. Yang ketiga di sini ada trikminal yang berfungsi dalam sensoris sensasi di wajah dan mulut, motoris mengunyah. Di sini ada fasial yang berfungsi sebagai sensoris kerasa kecap motorik, pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Di sini ada vagus, yaitu pengontrol otot dan kelenjar di organ-organ dalam. Di sini ada hipogyosal yang berfungsi dalam pergerakan lidah. Lalu di sini ada optik yang berfungsi dalam penglihatan. Ada okolomotor yang berfungsi untuk menggerakkan otot bola dan kelopak mata. Di sini ada abducens yang berfungsi dalam pergerakan bola mata. Di sini ada vestibulocochlear yang bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Di sini ada glosopharyngeal yang berfungsi sebagai pengecap dan menelan. Di sini ada cranial accessory yang memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem saraf pusat, otak, dan medula oblongata. Di sini bisa kita lihat ada cerebrum yang berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca. Di sini ada corpus callosum yang menjaga keseimbangan gairah dan perhatian. Di sini ada hipotalamus yang mengendalikan sistem saraf tak sadar, pusat pengaturan emosi, dan epitalamus. Di sini ada kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot. Di sini ada medula yang mengendalikan gerak tak sadar. Di sini ada spinal cord yang mengontrol gerakan refleks termasuk pada mata, hidung, dan lain-lain. Di sini ada cerebellum yang mengatur keseimbangan kendali gerak, mati, dan sadar. Di sini ada talamus untuk mengantarkan sinyal sensorik dan motorik yang berkaitan dengan kesadaran. Lalu di sini ada sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang.
Pertama-tama di sini ada brainstem, lalu ini yang kedua cervical enlargement, lalu di sini ada dilate pupils, inhibit salivation, di sini ada relax airways, dan di bawahnya lagi ada increase heartbeat, lalu di sini ada inhibit activity of stomach, dan di sini pada bagian ini ada stimulate release of glucose, inhibit gallbladder. Lalu di sini ada pada titik ini ada promote ejaculation and vaginal contraction. Pada sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang ini, fungsi saraf tepi sebagai penghubung antara saraf pusat, otak, dan sumsum belakang dengan seluruh organ tubuh seperti organ dalam, mata, pendengaran, penghidung, kelenjar keringat, kulit, dan otot-otot. Lalu di sini ada sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang. Kita kembali lagi ke sini ya. Di sini ada saraf-saraf tengkuk. 1. Penyokong leher dan kepala, lalu membentuk struktur leher, terlibat dalam pergerakan kepala dan leher, menjaga stabilitas dan pergerakan kepala, pelindung bagi saraf dan pembuluh darah. Dan di sini ada saraf-saraf panggul. Pada laki-laki untuk menaungi usus besar, testis, dan penis. Lalu untuk perempuan untuk melindungi vagina, serviks atau mulut rahim, hidung telur atau ovanum, tuba, fallopi, usus besar, kantung kemih, dan saluran kemih. Lalu di sini ada saraf-saraf selangkangan yang mencegah dislokasi bahu, menyokong lengan, menghantarkan tekanan dan berat dari lengan, melindungi saraf dan pembuluh darah, tempat menyokongnya otot bahu, dada, dan lengan, dan penyambung kerongkongan bagian atas dan bahu. Baiklah, mungkin begitu saja penjelasan tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.